Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak, Oke, selamat sore Bapak. ya, oke. Sambil jalan ya, ini baru 30-an sekian orang, saya harap nanti bisa kembali. Coba diinfokan ke teman-teman lain kalau misalkan dia belum join ke pertemuan kita hari ini. Ini saya mulai ya, biar nggak terlalu lama juga. Saya buka. Baik, terima kasih saya ucapkan pertama rekan-rekan semua mahasiswa yang sebenarnya sudah diinfokan ya di itu titik apa yang buat sampai hari ini. Jadi memang sudah naik sosialisasi yang belum sosialisasi ini akan memang semestinya rutin di awal semester ya. Kecuali nanti mungkin di semester barangkali ada perubahan tertentu yang saya infokan ya. Banyak kemarin di bulan Maret, April, saya lupa saya infokan kalau ada perubahan format buku cetak yang diminta oleh kepala perpustakaan. Makanya saya mengadakan sosialisasi lagi di tengah gitu ya. Jadi di bawah semester nanti kalau ada sosialisasi gitu ya buat akhir untuk kemarin-kemarin juga bersosialisasi. Jadi salah satu hal yang menjadi tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk menginformasikan kembali ya hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas akhir di lingkungan prodi kita ataupun nanti yang berhubungan dengan tawuran di level yang lebih tinggi gitu di Polsek ataupun di sekitaran juga unit unit yang berhubungan dengan misalnya tugas akhir misal gitu ya. Lebih seperti itu. Jadi nah memang pelaksanaan tugas akhir ini memang sebetulnya seperti pelaksanaan kuliahan yang lainnya ya, karena dinamis, kemudian juga perubahannya bisa terjadi jangka waktu yang gitu ya. Jadi memang harus sering diinformasikan dan memang sewajarnya bisa diinformasikan setiap tahun. Kemudian selain itu juga ya, jadi di sini saya sebagai koordinator TA ini memperbanyak beberapa memang kemarin di perubahan itu sempat sedikit abu-abu, artinya masih belum jelas seperti misalkan format gitu ya atau alur pelaksanaannya seperti apa seperti ini atau seperti itu. Nah itu perjelas lagi sekarang supaya nanti begitu persiapan kalian dia terutama untuk yang angkatan 2022 mau melakukan itu bisa eh, relatif lebih lancar lah ya. Terus lalu banyak bertanya ini itu atau misalkan apa itu bingung dan kurangnya banyaknya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita langsung saja ke ini ya presentasinya. Ini sampai karena yang harus ambil satu laporan. Ada beberapa hal yang harus kita bahas di pertemuan sore kali ini. Pertama soal deskripsi umum soal tugas akhir, kemudian cara tugas akhir, kemudian komponen pelaksanaan di tugas akhir, terus pelaksanaan tugas akhir, informasi PTA, ya, dan juga kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pelaksanaan PA. Ini bukan cuma kesalahan dalam penulisan, tapi kesalahan-kesalahan administratif yang harus mengajukan ini dulu sebelum mengajukan yang itu, gitu, dan sebagainya. Jadi perencanaannya juga termasuk ke dalam bahasan ini. Kemudian eh, kita masuk ke pembahasan pertama ya soal apa itu tugas akhir. Itu kalau kita terminologinya tugas akhir ya bukan teknik, itu adalah karya tulis ilmiah akademik yang harus disusun oleh mahasiswa secara terstruktur itu dengan melalui atau tanpa melalui proses penelitian dan observasi di lapangan. Menyesuaikan studi di perguruan tinggi dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah di depan penguji sidang. Jadi dari terminologi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa TA itu sebetulnya tidak mesti kalian lakukan langsung di lapangan, tapi bisa melalui proses misalkan eksperimental di laboratorium gitu ya,
atau prosedur-prosedur lain yang memang, secara alur itu memang termasuk ke dalam kategori penelitian gitu ya. Kalau penelitian kan berarti kan latar belakang penelitiannya dan metode penelitiannya, ada data-data yang dikumpulkan, kemudian ada hasil dari penelitian. Alur selama memenuhi proses penelitian itu maksudnya misalkan kalau dari cutting kalian banyak yang melakukan penelitian di laboratorium gitu ya dengan bimbingan Pak Yuda, Pak Merham gitu ya, di BIN ataupun di lab di sini di sendiri ya tanpa kerjasama dengan ini itu juga termasuk dalam sebagai tugas akhir dan bisa diterima secara ilmiah. Gitu. Jadi apa jangan berkecil hati atau jangan merasa kurang prestis gitu ya atau merasa wah kayaknya gue nggak ini deh misalkan nggak apa ya nggak kayaknya kurang greget gitu ya kalau PA nggak ke lapangan enggak juga sebetulnya. Jadi beberapa prosedur memang dengan misalnya di laboratorium kalian pasti bisa memenuhi dari kriteria PA itu sendiri. Kemudian apa yang diharapkan dari TA itu pertama adalah bisa mengidentifikasi masalah ya yang ditemui di lapangan atau yang bisa kalian observasi lewat literatur. Nah, kalau misalkan misalnya eksperimental di laboratorium, ya. Kemudian bisa menjelaskan masalah yang ditemui di lapangan, literatur tadi, gitu ya. Atau kemudian juga bisa mengklasifikasikan permasalahan yang ditemui di lapangan. Jadi bisa menjelaskan dan mengklasifikasikan apakah masalah ini termasuk dalam batasan yang gitu atau ada di luar tanggung kita perlu diselesaikan dengan cara ini atau metode ini dan kemudian bisa menganalisis permasalahan yang ditemui di lapangan. Kemudian terakhir mampu merancang program untuk pemecahan masalah yang ditemui. Ini terkhusus untuk yang lebih ke arah engineering ya. Maksudnya seperti misalkan engineering rancangan gitu ya, merancang desain misalkan Quen, ya. Kemudian merancang jalan gitu ya, atau merancang pola penimbunan file ya, semacam itu untuk dalam ranah yang itu ya, bukan program itu. Kemudian tugas akhir ya, bentuknya bisa apa saja, ada banyak bentuk tugas akhir yang bisa dilakukan. Pertama itu desain, ya, jadi kita mendesain atau merancang sebuah produk, proses ataupun sistem tertentu. Kemudian mengimplementasikan implementasi dan pengujian dari suatu. Kita juga studi komparatif, jadi membandingkan bentuk ya atau misalkan material dan sebagainya. Kita juga verifikasi sebuah teori atau memaparkan penjelasan teoritis sebuah fenomena desain atau implementasi. Kemudian pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian informasi. Ini biasanya berhubungan dengan yang nomor selanjutnya, membuat histori suatu studi kasus. Nah, jadi misalkan kalian menganalisis tren perubahan harga apa misalkan komoditas batubara atau perubahan harga komoditas mineral logam gitu ya. Itu secara ilmiah juga sebetulnya bisa diterima sebagai tugas akhir. Cuma di kita itu belum ada. Kalau saya belum ada ya yang membahas soal forecasting harga ya, yang berhubungan dengan kebijakan ataupun dinamika pasar secara lokal ataupun global itu sehingga saya belum ada. Evaluasi investasi terhadap satu tren dan juga memodelkan sebuah. Jadi bisa banyak jenisnya tugas akhir. So, jadi kalau misalkan kemarin kalian capek kebanyakan bahas produktivitas, gitu, itu sebetulnya siap ya banyak yang bisa dilakukan. Pun banyak penelitian yang nantinya memang melibatkan produktivitas juga, tapi ada sebuah hasil yang lebih lanjut, sehingga poin yang lebih kompleks ataupun lebih luas lagi. Nah, kemudian yang jadi menarik juga gitu ya, tugas akhir di ITERA ya. Jadi memang secara aturan secara nasional itu tidak diperbolehkan tugas akhir itu atau skripsi itu bentuknya tidak mesti berupa laporan. Banyak yang bisa dilakukan berdasarkan itu punya aturannya sebetulnya berdasarkan peraturan rektor negara nomor 2 tahun ya, 2 IK 9 TK 01 tahun 2025 ya kemarin itu tentang tugas ini di lingkungan sekolah apa laporan tugas akhir kemudian laporan proyek artikel yang diterima di Jurnal Nasional Transportasi itu prototipe perwarupa yang punya
kekayaan intelektual ya, bisa dipatenkan, kemudian teknologi tepat guna dan juga menerbitkan buku yang ber-ISBN ya. Jadi kalau kalian bisa memenuhi kriteria-kriteria ini dan bisa sorry, output yang dihasilkan itu bisa dianggap setara dengan tugas akhir. Jadi kalau lagi misalkan bikin melakukan ya bimbingan gitu ya, nah, nggak mesti seperti itu prosedurnya. Jadi bisa dilakukan dengan cara yang ini. Nah, kemudian tentu saja ini kan aturan dari ITERA ya, kita perlu menyesuaikan dengan di prodi kita masing-masing, termasuk misalnya juga. Nah, ditambah secara aturan dan secara kemampuan kompetensi kita di bidang teknik pertambangan, maka ada dua jenis tugas akhir yang akhirnya kita rumuskan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Yang pertama adalah bentuk laporan tugas akhir, kayak biasa gitu ya. Kalian ambil data di lapangan, bimbingan, seminar, sidang, ya. Dan begitu lulus dan seterusnya. Ya. Kemudian ada yang kedua yang disebut rekognisi artikel ilmiah mahasiswa. Ini turunan dari yang dihasilkan artikel diterima di jurnal akreditasi. Atau biasa di prodi kita nyebutnya lain. Gitu. Nah ini dua-duanya itu bisa di apa ya? Sorry, raim ini bisa disetarakan dengan tugas akhir juga nanti hasilnya. Ya. Jadi kalian bisa menerbitkan artikel ilmiah ya, di jurnal tertentu dengan sempurna, ya. Tapi tidak ada aturannya, di kita juga sudah ada aturan turunannya, ya. Dengan standar 5, kemudian juga sudah diterbitkan atau sudah terima, ya. Jadi sudah ada surat penerimaan artikel ilmiahnya, dibikin dosen, ya. Tapi nanti tetap melakukan sidang juga, jadi meskipun kita bentuk alternatif, tapi tetap kita juga harus melakukan sidang juga, gitu. Sehingga tapi mungkin dengan mekanisme yang beda-beda dengan sidang pada umumnya yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi barangkali kalian mungkin punya minat menulis artikel ilmiah, ya itu bisa jadi salah satu alternatif kalian juga untuk bisa menulis dengan cara selain gitu. Itu nanti mungkin di website lain ya di sana itu untuk supaya kalian dapat surat bebas push sebagai syarat dari yudisium itu kalian harus membuat bentuk buku teks yang itu nanti isinya disesuaikan dengan artikel ilmiah yang kalian buat. Jadi bentuknya aja yang laporan TA. Itu isinya menyesuaikan. Ini salah satu contoh yang sudah melakukan sekian RAIM ini lain itu ada Welly di angkatan 2021 itu kemarin dia lulus dengan prosedur RAIM itu kayaknya saat pertama dan memang baru yang pertama di STI itu saya ya karena di fakultas kita memang belum ada yang dapat atau di desa atau di itu tidak ada apa belum tapi kalau di FPI setahu saya pertama itu Welly itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua di soal syarat tugas akhir. Jadi mau itu kalian melakukan misalnya laporan tugas akhir seperti biasa, ataupun lewat lain, ya, kognisi artikel ini tadi, itu syaratnya sama. Ya, pengambilan soalnya sama, syaratnya. Pertama itu harus sudah menempuh SKS-nya lebih dari atau sama dengan terus. Kita tanya setidaknya 2,75. Ya. Kemudian memenuhi syarat administrasi, maksudnya kalian memang aktif, jika tidak aktif, kemudian PT dan sebagainya gitu ya, itu secara administratif aktif di kuliah. Kemudian mengambil SPA di Siakat. Nah ini perlu dilakukan juga. Jadi sebetulnya prinsipnya gini, segala hal yang kalian lakukan untuk melakukan tugas akhir, yaitu bikin proposal, laporan, dan bimbingan dan sebagainya, itu kan sebetulnya satu rangkaian kegiatan tersebut. Tentunya setelah rangkaian kegiatan tersebut, semestinya sebagai mahasiswa, supaya statusnya legal mengambil tugas akhir, ini semestinya mengambil ya mengambil dulu bisa. Nah, gimana kalau misalkan ternyata semester ini ngambil disiapkan, tapi belum selesai TA-nya baru selesai semester depan, ya nggak masalah karena TA itu kalau misalkan dia belum selesai itu dianggap nilainya C dan bukan C.
Udah, artinya secara perhitungan IP-nya itu nggak akan dihitung karena nilainya masih kecil. Jadi ini berlaku sampai kalian bisa menyelesaikan. Sebenarnya kalian memiliki form pengajuan TA di Google Form. Nah, kemudian tentang kita itu pengajuan TA-nya, itu setelah kita dapat persetujuan membimbing dari dosen pembimbing yang kita tahu. Jadi sebelum mengajukan koordinator TA, kalian harus terlebih dahulu ngobrol dulu ya, konsultasi dulu ke pembimbing atau bisa konsultasi ke koordinator TA, nanti diarahkan ke dosen tertentu untuk membimbing bisa seperti itu ya kan. Kemudian saya tidak ada nilainya untuk mata kuliah program studi. Nah, ini nggak boleh ya, mata kuliah wajib maksudnya, bukan pilihan. Kalau pilihan terserah lah, ya. Mau intinya kan juga bisa disembunyikan gitu ya. Kalau kalau mata kuliah pilihan terserah, tapi kalau mata kuliah wajib itu tidak boleh ada yang E. Kemudian telah melaksanakan KP, ya, jadi KP-nya harus sudah selesai. Buktikan dengan apa? Dibuktikan dengan berita acara presentasi atau seminar KP. Jadi nggak mesti KP-nya dan nilai disiapkan, ya, atau ditranskrip nggak mesti. Tapi yang penting kalian tandanya selesai adalah sudah punya berita acara seminar dan presentasi KP. Kemudian ada pengecualian. Jadi apakah kalau misalkan kita pengen P, terus kalian ngambil data TA bisa nggak? Bisa. Misalnya bisa, tapi dengan catatan bahwa teknologi itu terintegrasi dengan itu. Jadi temanya itu berkelanjutan. Kan kalian bahas biotek ya di KP-nya. Karena juga tentang biotek. Nah itu sebetulnya diperbolehkan, nggak apa-apa. Semua data yang kalian peroleh dari lapangan itu dianggap cukup dan memadai untuk dilakukan penelitian. Jadi kita tahu itu cukup dan memadai. Itulah fungsinya kita harus punya pembimbing dulu sebelum mulai melakukan TA. Jadi punya pembimbing dulu, baru ke lapangan. Gitu. Ya berarti kan kalian secara administratif belum bisa ngambil TA ya, tapi secara tidak resminya itu kalian bisa berkonsultasi atau bisa sharing dulu dosen untuk jadi pembimbing, bisa seperti itu. Jalur tidak resminya bisa kayak itu. Kalau misalkan beda atau tidak terintegrasi dengan KP, gimana Pak? Kalau misalkan dosen pembimbingnya menyetujui dan menyanggupi misalkan, itu sebetulnya salah. Tapi kalau misalkan tidak integrasinya jauh, misalkan ya, misalkan kalian KP-nya soal ya tentunya. Ponakan, kayak ponakannya Pak Lio, oke, dah, gitu ya. Tapi kemudian begitu di sana PA-nya itu berubah jadi eksplorasi. Nah, kemungkinan kan bahkan Pak Lio yang ngambilnya, jadi pembimbingnya, tapi dipindahkan ke mesin. Yang lain itu sebenarnya punya penilaian yang berbeda dengan dosen sebelumnya, gitu ya. Makanya perlu dipastikan dulu bahwa ini tuh berkesinambungan antara KP dan PM. Nah, kemudian tadi ya untuk lain karena memang kita bisa punya dua mekanisme ini, itu pertama kita harus publikasi di jurnal dengan bidang ilmu teknik pertambangan. Itu yang serumpun dengan itu, misalkan yang membahas soal sumber daya bumi, ya, sumber daya mineral dan batu bara, dan yang semisal itu misalnya. Ya. Kemudian mahasiswa itu harus sebagai penulis pertama, yang nanti didampingi oleh dosen pembimbing sebagai penulis kedua, ya, dan seterusnya kalau ada pembimbing yang 2, 3, dan seterusnya ya nanti mengikuti ke belakang. Kemudian 2 orang dosen penguji ya, jadi dosen penguji juga tidak. Karena memang dalam proses pelaksanaannya ada perbaikan yang nantinya merupakan masukan dari penguji. Jadi penguji juga secara tidak langsung terlibat dalam proses penulisannya. Kemudian diperhentikan di jurnal nasional cinta minimal cinta 5. Mencantumkan ITERA sebagai afiliasi penulis. Jadi kalau misalkan kalian publikasi, tapi nggak pakai afiliasi ITERA gitu ya. Tapi afiliasinya misalkan organisasi yang lain, nah itu tidak akan diakui oleh ITERA sebagai pengganti tugas akhir. Minimal efektif. Kemudian harus dipublikasikan di semester pengambilan kelasnya. Jadi kalau misalkan kalian sekarang publikasi ya sebagai penulis pertama itu tidak bisa diakui sebagai TA. Sorry, kok kurang. Akhirnya semester lalu misalkan publikasi ya diterima, terus kemudian sebagai penulis pertama mau diajukan sebagai TA itu tidak bisa karena harus dilakukan di semester pengambilan kelasnya atau setelahnya.
ini kuliahnya harus dapat diakses secara daring. Jadi kebetulan perlu konsultasi dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing pasti lebih tahu soal jurnal mana yang kalian bisa tempatkan artikel ilmiahnya ya. Mana yang jurnal kredibel, mana yang tidak kredibel, itu penilaiannya biasanya lebih bagus dari dosen pembimbing. Nah, selanjutnya adalah soal komponen pelaksanaan tugas akhir ya. Jadi siapa saja orang yang terlibat di pelaksanaan tugas akhir, pertama tentu saja mahasiswa tugas akhir, ya, dia bikin laporan, ambil data dan sebagainya. Kemudian ada koordinator tugas akhir, saya sendiri. Jadi sebagai penanggung jawab administrasi TA, ya, mau itu pendaftarannya, pelaksanaannya, penerbitan SK-nya, ya, penjadwalan, distribusi pembimbing, sampai sekarang ujungnya bukan surat bebas sekolah pun saya juga yang ngurus ya. Karena biasanya sebelumnya itu pendapat aja ya ada teknik. Jadi sekarang dari awal sampai pucuknya itu saya juga yang ngurus. Termasuk juga input nilai TA kesiapan itu juga saya yang bertanggung. Kemudian memilih tugas akhir, ya. Jadi memilih tugas akhir ini bukan orang yang membantu kalian sebetulnya. Jadi lebih ke orang yang membimbing. Ya, ada kalau di internasional kan dikenalnya istilahnya supervisor. Jadi yang mensupervisi penelitian kalian harus menunjuk-nunjuk kemana, tapi pembimbing itu bertugas mengarahkan aja gitu. Hanya kemana, memberikan masukan, gitu ya, membimbing masalah konten, isi dari TA yang itu merupakan tanggung jawab. Kemudian benar juga penguji, ya ini penguji untuk seminar dan juga sidang tugas akhir. Nah, jadi tugasnya adalah memberikan penilaian secara formal di sidang. Dan juga penguji itu ditentukan oleh koordinator. Kemarin kebetulan ada juga yang nanya, Pak bisa nggak kalau pengujinya ganti? Begitu saya udah plot ini ya, plot jadwal dengan pengujinya, nggak bisa lah. Itu saya yang ini ya, saya yang menentukan. Jadi penguji itu hak prerogatifnya di koordinator TA. Itu tidak bisa diganggu gugat karena sudah diamanahkan oleh prodi. Jadi menurut tidak ada lagi yang protes soal yang pengujinya ganti gimana gitu ya. Enggak kan. Karena kalau setting soal gitu kalau saya menurut saya. Kemudian soal dosen pembimbing ini jadi salah satu komponen penting juga. Siapa yang bisa dijadikan pembimbing? Semua dosen pada dasarnya bisa menjadi pembimbing. Ya. Tapi secara administratif memang dosen dengan jabatan fungsional tertentu itu yang bisa jadi pembimbing tetap. Nah, meskipun sebetulnya secara teknis semua dosen itu bisa jadi pembimbing utama sebetulnya. Nah, untuk untuk mengakomodir aturan tersebut, jadi tim kalau di proyek itu diprioritaskan bimbingan tunggal orang. Siapa saja yang bisa tunggal. Nah, yang bisa tunggal itu kalau kalian masih ingat dosen yang 10 orang sebelum tambahan dosen 8 orang yang kemarin, ya semua dosen 10 orang itu kecuali saya, Pak Arham dan juga Bu Alicia. Ya, kecuali 3 itu bisa jadi pembimbing tunggal. Karena mereka yang bersangkutan sudah punya jabatan fungsional asisten aktif. Dan yang lain itu secara tertulis tidak bisa jadi pembimbing tunggal yang harus ditemani oleh satu orang lagi sebagai pembimbing satu. Jadi nanti pembimbingnya itu dua. Nah, kalau diprioritaskan tunggal tetap bisa 2 orang, Mbak bisa sebetulnya ya. Kalau bisa 2 orang, kalau misalkan pembimbing satunya minta supaya didampingi pembimbing dua, misalkan karena ada topik yang dirasa kurang relevan dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Jadi ditemani untuk dan teman-teman jadi pembimbing dua. Kemudian bisa juga pembimbing duanya itu dari instansi atau perusahaan, sebenarnya dari instansi atau prodi lain. Kan dari orang perusahaan, kalian TA, ya. Atau kalau cuma yang mungkin melibatkan orang dari BRIN, atau dari prodi lain, ada dosen lain yang kebetulan topik risetnya sama, kalian bimbingan ke dia, ya, yang dia udah, itu juga pasti bisa membimbing. Makanya misalkan saya juga jadi salah satu pembimbing untuk mahasiswa di teknologi juga, ya. Itu boleh, nggak apa. Nah, nah dalam kasus itu terus, nah, dosen pembimbing tercantum 2 orang, salah satu nomor 3 ya, untuk pengecualian ya. Jadi karena pada dasarnya semua dosen bisa jadi pembimbing utama, ya,
tapi secara administratif tidak bisa ditempatkan di pembimbing satu, jadi ada kalanya nanti pembimbing itu ditanamkan 2 orang otomatis. Misalkan saya ya, saya itu secara administratif belum mencapai, eee, jabatan fungsional asisten ahli, sehingga saya bisa ditempatkan di pembimbing satu, meskipun saya bisa jadi pembimbing satu. Nah, mengakomodir itu, ya karena saya ditempatkan di pembimbing 2, di pembimbing satunya misalkan otomatis, tapi tetap nanti bimbingan dengan saya sendiri. Jadi jangan atau jangan mempertanyakan, kemarin saya mengajukan, mmm, koalisi Pak, tapi kenapa tiba-tiba jadi ujung bagian koalisi ya? Karena itu tadi ya, karena kendala di jabatan fungsional, tapi secara teknis sebetulnya bisa treatment gitu. Ya. Nanti yang dihitung adalah koalisinya misalnya sebagai pemimpin bersama. Nah, ini mungkin kalau pertanyaan saya bikin nanti aja ya terakhir. Nah, kemudian lalu pelaksanaan tugas akhir ya, untuk bentuk laporan tugas akhir yang biasa ya. Kalau yang biasa, awalnya kalian mengajukan usulan TA dulu ya, lewat form pengajuan pembimbing TA dengan sebelumnya sudah disetujui oleh pembimbing tersebut. Jadi kalau belum disetujui, saya kembalikan lagi ke mahasiswanya gitu ya, ke orangnya. Nah, biasanya juga begitu ada pengajuan masuk, saya konfirmasi ulang ke dosen yang bersangkutan, apakah mahasiswa ini benar nih sudah disetujui. Karena banyak sekali kasus di mana mengajukan TA ya dengan nama pembimbing tertentu, tapi ternyata belum ada persetujuan secara eksplisit gitu ya dari pembimbingnya. Nah, sehingga mau nggak mau ya harus saya lempar ke yang lain gitu ya. Dosen sering menyetujui secara eksplisit. Karena kemudian ini ya, pada pembimbing kalian yang bikin proposal misalnya ke perusahaan bisa finalisasi proposal ke pembimbingnya masing-masing, mulai mengambil data ya. Kemudian dapat surat keterangan selesai PA itu biasanya yang perusahaan, kalau yang ke lab green gitu ya. Kemudian bimbingan ya, kalau tidak selesai bimbingan ya mungkin harus ambil data lagi gitu dan sebagainya. Kalau selesai bimbingan kalian bisa langsung lanjut ke daftar seminar ya. Dan seminarnya bisa lanjut sidang atau tidak, ya kalau tidak ya bimbingan lagi, kalau bisa lanjut sidang ya lanjut sidang ya daftar sidang. Kemudian setelah selesai sidang kalian mendapatkan nilai TA, terus setelah itu kalian mengurus persyaratan untuk mau itu judisium ya, bebas prodi, sudah judisium sudah ataupun sudah IPT. Jadi yang kita beri nilai TA ini kalau persis selesai bisa teman-teman. Biasanya sih urutannya kalau udah ikut nilai selesai, urus bebas UPT, kalau memang itu ada di batas-batas deadline pembayaran UPT, ya kemudian baru daftar pensiun. Gitu. Jadi memang eh, apa, salah satu hal yang penting ya di sorotannya adalah bimbingan ya, karena di sini di bimbingan itu ternyata ada satu instrumen ini yang form monitoring bimbingan ya. Ini fungsinya apa Pak? Form monitoring bimbingan itu berfungsi sebetulnya jadi hotline gitu ya. Apa, jadi kalau misalkan ada keluhan tertentu yang misalkan ini pembukaannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa dosennya punya kendala, ya, bisa ditemui kan, atau misalkan mau janjian bimbingan balas-balas gitu ya, nggak ditungguin selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, misalnya gitu, nggak respon, itu sebetulnya kalian bisa apa, menyampaikan keluhan itu, gitu ya. Karena memang ini sudah apa, sudah sewajarnya karena memang ya, ini adalah bagian dari apa ya, kewajiban dosen untuk dipenuhi gitu ya terhadap mahasiswa. Jadi terbuka aja kita seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada keluhan sesuatu, kalian bisa sampaikan di form monitoring dan menyampaikan kendalanya dengan bukti tertentu sesuai kendala tadi. Misalkan apa, nggak bisa dihubungi gitu ya selama 3 bulan. Nah, kalian lampirkan misalkan ke WA gitu ya, dari bulan berapa? Dari bulan Mei nggak bisa dihubungi gitu ya, Mei sampai sekarang Agustus, tiba-tiba baru dibalas gitu kan, atau nggak dibalas sama sekali. Nah, kalian lampirkan gitu. Dan juga verifikasinya 2 arah, ya. Artinya saya dan Kak Prodi juga verifikasi ke mahasiswa, saya juga konfirmasi ke dosen gitu. Jadi jangan berharap kalian bisa mengelabui ini ya, mengelabui keluhan-keluhan ini. Misalkan, kalau dosennya udah merespon gitu ya, tapi
eee, saya misalnya belum respon atau gimana gitu ya, memalsukan laporan, itu bisa memberikan konsekuensi untuk jadi, eee, ini teman-teman kalau ada keluhan silakan disampaikan, tapi tolong disampaikan dengan jujur dan data yang valid, gitu. Kemudian untuk pelaksanaan tugas akhir salah, bentuk RIM ya, rekognisi risiko ilmiah, mereka sama, tapi RAIM itu tidak ada prosedur seminar. Ya, jadi langsung sidang akhir dan bikin interaktif, kita ngobrol secara interaktif, langsung bikin nonton, dan langsung mendapatkan nilai ya berdasarkan hasil dari sidang tadi. Skemanya hampir sama, skema pendaftaran sidang, skema permohonan nilai dan lain sebagainya itu sama dengan TA pada umumnya gitu ya. Cuma dibedakan di proses awalnya. Kalau yang lain itu awalnya mulai dari seminar dulu ya, seminar, sidang, input nilai. Kalau orang ini itu bimbingan, diskusi, kemudian daftar sidang, terus langsung dapat nilai. Gitu. Jadi prosesnya lebih ringkas sebetulnya ya. Dulu bimbingannya itu ada ketentuan minimal dan maksimalnya. Jadi bisa ya mungkin kalau kalian bagus dalam menulis gitu ya, mungkin cuma satu dua kali bimbingan kalau sudah oke dikirimkan dan diterima itu bisa gitu. Jadi nggak perlu terlalu lama. Kemudian ada beberapa hal yang diubah juga ya, semua di konteks pertama itu tentang ini ruangan untuk seminar ataupun sidang. Jadi ruangan untuk seminar ataupun sidang itu yang slot bukan prodi sekarang ya. Slot adalah fakultas, jadi fakultas yang punya wewenang untuk menyediakan sidang dan seminar di lingkungan fakultas, TI, sehingga untuk mendapatkan perizinannya itu harus ini ya mengurus surat keterangan kesepakatan jadwal seminar ataupun sidang untuk dengan peraturan yang misalnya sebenarnya bisa diwakili ya. Jadi kalau misalkan dosennya cuti, kalau mau diwakili oleh dosen biasanya saya sih ya koordinator TA ya itu tapi ya dalam itu tentu saja. Memang prioritasnya di B dan D ya. Tapi kemudian kalau nggak ada ya alternatifnya ke tempat lain ya misalkan ke GK1, GK2, kedua GK1, GK2 ya. Atau misalkan di ruangan lab kita ya di lab Prismin biasanya atau lab PBB. Tapi karena lab Prismin semester depan itu padat sekali maksudnya, jadi mungkin nggak akan bisa kita tempatkan di lab Prismin, mungkin di lab PBB atau di lab di atas. Kemudian pelaksanaannya itu terdiri dari ini ya, selain kita mengajukan juga kita juga harus bimbingan, sidang hasil, sidang akhir, dan sidang komprehensif. Nah, selain tidak melaksanakan seminar, hanya sidang akhir dan sidang dengan nilai sebagai input. Nah, jadi proporsinya nilai sidang itu 60% dan nilai komprehensif itu 40%. Nah, ini nilainya sebagai jadi semua seperti untuk kuliah nilainya ya A, B, B, C, C gitu. Ini sama dapat nilai C ya kalau kalian betul-betul kurang gitu ya, itu bikin komprehensifnya ataupun sidangnya bisa dapat C. Dan ada beberapa juga yang ya ataupun DC. Nah, kemudian selanjutnya adalah format buku TA ya. Kalau biasa kita buat laporan, buat tugas, atau dokumen lain di kampus, biasanya kan bentuknya A4 ya. Kalau kita ada perubahan, sekarang pakai ukuran yang lebih kecil. Panjang 23 cm kali 15,5 UNESCO. Kalau UNESCO dijual online, Pak, ya, saya baca itu juga ternyata. Dia memang harus potong sendiri di percetakan. Ya. Uh, kemudian mungkin ada beberapa uh, penempatan backpack yang agak sedikit berbeda ya, seperti logonya di situ, namanya sekarang di atas dan sebagainya. Mungkin kalian kalau mau lihat contohnya yang udah ada, bisa lihat penyusunan kalian. Push, misalkan sudah pakai format yang ini, format yang baru ya. Dan memang tidak lagi diterima format yang lama. Otomatis karena ukuran tasnya lebih kecil, tulisannya pun jadi lebih kecil. Ukurannya ini defaultnya ya, 11 pasti 1,5 margin ya itu harus bolak-balik. Jadi tidak ada batasan jumlah halaman, semuanya harus bolak-balik, tipis, mau tebal, semuanya bolak-balik. Tampilan QR dan juga
Penulisannya itu mengikuti penulisan di petunjuk teknis dan pelaksanaan. Nah, terkait dengan Juknis dan Juklak TA itu baru saja kemarin saya terbitkan Juknis dan Juklak TA yang terbaru ya. Saya share juga supaya bisa diakses untuk teknis ya. Itu di situ nanti ada dua juknis ya, juknis untuk Raim dan juga juknis untuk di mana di sini saya coba memperjelas aturan yang ya saya bilang tadi kan masih abu-abu ya. Ya, misalkan tentang paragraf itu gimana Pak? Harusnya untuk paragraf di awal paragraf muncul? Tidak. Atau di akhir paragraf harusnya ditambah spasi atau enggak? Nah, ini saya perjelaskan di sini. Jadi simpan nanti dibaca, ada beberapa aturan yang sebetulnya sama dengan aturan sebelumnya, ada juga yang tambahan detailnya supaya lebih jelas. Ya. Dan misalkan ada yang agak banyak keliruannya di cara penulisan gambar atau cara penulisan tabel gitu ya. Ada yang rata kiri, ada yang rata tengah. Nah, saya samakan semuanya rata tengah gitu biar tidak ada lagi pertanyaan begini begitu. Dan juga nanti siapkan template yang bisa kalian download, ya silakan nanti digunakan supaya penulisannya jadi lebih mudah. Kemudian ini ya, sama juga soal cetakannya, pengumum buku, nama nih, logo dan seterusnya kurang disesuaikan dengan tebal buku dan kemudian tanggal 1 Mei 2025 itu Prodi Teknik Tambangan tidak lagi menerima PTA dalam bentuk virtual. Jadi kita tidak lagi menerima dalam bentuk virtual. Pertimbangannya pertama karena storage penyimpanan kita juga terbatas di Prodi ya, dan kita juga ternyata tidak selamanya permanen bisa di sini, jadi bisa pindah-pindah. Artinya akan sangat merepotkan kalau banyak sekali dokumen yang kita pindahin. Jadi kita sepakat untuk menerima softfile. Dan catatan softfile adalah softfile yang sudah disahkan. Ya. Lembar pengesahannya sudah ditandatangan, sudah disampel, dan lembar ini juga sudah. Sehingga yang kita dapatkan yang perlu diterima itu betul-betul naskah TA yang final yang sudah selesai. Bahkan kalau untuk setup itu masih minta ya, perpustakaan itu masih minta sertifikat. Atau mungkin sebagai tambahan kalian pengen punya koleksi misalnya gitu ya, koleksi sendiri. Setelah kemarin ada yang beberapa sengaja mereka cetak lebih banyak karena pengen koleksi ya silakan aja gitu ya. Boleh-boleh aja. Tapi kalau saya dulu enggak sih ya, enggak sengaja-sengaja koleksi yang saya sendiri. Karena ya biasanya aja gitu ya, nambah-nambah biaya cetakan. Mirip ya daripada nambah-nambah uang untuk cetak lebih banyak. Nah, kemudian ini bagian terakhirnya ya, soal kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, itu pertama adalah tidak mengambil SKSTL saat pengajuan pembimbing. Jadi harus mengambil SKSTL di pengajuan pembimbing, karena secara defaultnya mengajukan surat pengantar PA dan sebagainya ke fakultas, itu kalian harus mengambil SKSTA dulu. Ya kan, nanti akan ada verifikasi biasanya oleh pendidik fakultas, mahasiswanya ini sudah ambil atau belum. Jadi misalnya saya rekomendasikan ambil semester ini. Uh, Kemudian tidak mengambil SKSTA pada saat prosesnya masih berjalan. Contohnya kemarin di tahun lalu itu ada yang ambil TA di semester genap, kemudian dia baru sidang itu bulan September, ya. Tapi dia menganggap, misalnya aja ya, dia menganggap bahwa kalau dia udah ngambil TA sekali, semester berikutnya nggak harus ngambil. Tiba-tiba begitu waktunya nilai, saya nggak bisa ini karena nama dia itu tidak ada di daftar mahasiswa yang ambil TA di semester Dengsal kemarin. Ya. Nah, itu agak sulit karena prosedurnya panjang ya, harus ke fakultas dulu, harus ke akademi pusat dan sebagainya. Jadi saya sarankan, toh maksudnya UKT kalian juga flat ya. Kalau ambil TA aja kan sebetulnya dapat potongan 50%. Jadi apa? Ambillah TA kalau misalkan kalian memang masih belum selesai bimbingan, belum seminggu atau belum sidang, makan saat sudah kan. Kemudian melakukan kegiatan lapangan tanpa bimbingan dari dosen ini sangat tidak direkomendasikan karena takutnya kalian akan begitu sampai kampus pas bimbingan jadinya mentah gitu ya. Mungkin hal terburuknya adalah ditolak oleh dosen yang bersangkutan.
Jadi untuk menghindari hal tersebut, dalam pembimbingan sebelum berada di lapangan dan pengambilan data untuk pandangan nanti, kemudian ketika belum dapat persetujuan dari dosen pembimbing ini juga saya harapkan tidak terjadi ya, karena ya tadi takutnya dilempar-lempar dan bahkan mungkin kalian malah jadi nggak jelas ya pembimbingnya, TAC yang gimana gitu. Sedangkan pemindah dari sidang tanpa persetujuan pembimbing dan penguji. Nah ini saya suruh balikin lagi ya, jadi oh, mereka minta tanda tangan lagi untuk minta persetujuan pembimbing atau penguji, jangan terima kalau ini. Kemudian menjalankan draft tugas akhir mata jadwal seminar, koreksi atau apa yang perlu diperbaiki dan kemudian kalau penulisan, nah ini salah ya ini dosen, tanggal berapa merujuk, cara penulisan istilah asing, teknikal, dari dulu pelajaran baik-baik, untuk teknik dan tentang itu pada tunjuk soal tata caranya dan juga soal kaidah-kaidah penulisan yang ya ini ya cara titiknya kita pakai apa version kalian bisa cari juga di web ya apa version itu gimana atau misalkan kalau pakai tools citasi otomatis kayak Mendeley gitu ya Zero gitu ya apa style ini udah tersedia semuanya. Nah, sementara untuk pelayanan ya kita masih menggunakan pelayanan yang berbasis Google Form dan Google Sheet ya yang lebih kompleks juga untuk dalam tahap pengembangan sementara kita masih menggunakan ini dengan menggunakan perawatan yang bisa kalian gunakan dari mulai pengajuan bimbing ya penunjukan bimbing jadwal monitoring terminan sidang sampai nantinya elektronik gitu ya itu bisa kalian gunakan link berikut ini. Silakan simpan ini mana. Ya mungkin penjelasan dari saya barangkali ada yang mau bertanya silakan. Ini Pak izin bertanya. Ya, ini Pak suara saya terdengar tidak Pak ya? Ya, oke. Gini Pak, perkenalkan nama saya Geraldo Putra Pratama, saya dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Jadi pertanyaan saya gini Pak, di perusahaan saya nanti saya ajukan itu memerlukan permohonan surat TA seperti itu. Nah, tetapi tadi saya lihat di syarat TA itu harus selesai KP atau melaksanakan KP. Nah, kebetulan saya belum ngambil matkul KP, Pak, di semester 6. Nah, ini kan sudah jalan semester 7. Nah, itu kalau saya untuk apa ya, mengurus surat TA, apakah saya harus lulus KP dulu atau memang saya ngambil matkul KP saja terus ngambil matkul TA untuk di semester 7 ini? Bagaimana itu, Pak? Oke, tapi KP itu sebetulnya harusnya diambil semester kemarin ya? Saya merasa gini Pak, kenapa pertimbangan saya kenapa ngambil semester 7 ini, karena kan memang seminar KP-nya itu kan saya rencanakan di semester 7 ini. Jadi saya nggak ambil KP di semester 6, seperti itu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Maksud saya tuh apa memang harus lulus KP dulu atau memang saya ambil matkul KP dan PA di semester 7 ini apa bagaimana Pak? Oke, jadi gini ya, eh yang dimaksud di sana telah menyelesaikan KP, itu sudah ada berita acara seminar atau berita acara presentasi KP gitu. Jadi nggak mesti sebetulnya nilai KP-nya itu masuk di transkrip ya. Jadi yang penting ada berita acaranya dulu. Nah, kenapa? Maksudnya harus ada persyaratan selesai KP atau paling nggak sudah punya berita acara KP gitu ya, berita acara seminar atau presentasi KP. Karena ini untuk menghindari karyan overlapping. Ya, jadi maksudnya gini, eh, P-nya masih belum nih, belum selesai. Tapi tiba-tiba udah ke lapangan 2 TA. Padahal seharusnya yang diselesaikan duluan secara defaultnya itu harusnya KP-nya dulu kan, baru ngurus TA. Gitu. Jadi kita menghindari overlapping seperti itu. Gitu. Jadi misalnya di syaratan harus sudah menyelesaikan apa? Gitu.
Nah, terkait tadi pertanyaan soal kalau perusahaannya udah minta untuk dikirim surat gitu ya, dari ini, dari kita dari Intero, dia pengantar ke sana, itu gimana? Apakah bisa atau nggak bisa, Bang? Di dalam kasus tertentu seperti itu bisa, sebetulnya bisa aja. Jadi sebetulnya gini, fakultas pun memberikan mungkin pelonggaran gitu ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang memang pengen mengajukan pengetahuan, dia belum terlalu ini bisa diajukan, tapi misalnya nanti ditanya lagi ke koordinator TA atau ke koordinator prodi, apakah mahasiswa ini boleh untuk mengajukan TA atau tidak. Kalau memang kasusnya kan perusahaan cepat memang pengen kirimin surat gitu, atau bisa apply slotnya dulu misalnya gitu ya, itu silakan aja, boleh aja seperti itu dilakukan. Ini kan nanti harus ngambil KP dan TA di saat yang sama. Sekarang misalkan untuk di semester 7, kalau memang ada prediksi untuk ya ini ya untuk jaga-jaganya ya sebetulnya saya lebih merekomendasikan ambil KP ambil KP, ambil TA juga sekarang. Jadi merekomendasikan itu karena secara administratif lebih aman juga. Kan. Jadi nah terus mahasiswa ini ngambil TA nih gitu kan. Dan memang merencanakan untuk selesai KP di semester ini bukan lebih aman loh. Daripada nantinya misalkan kalian belum ngambil TA di semester ini mau mulai berproses sekarang gitu. Tentunya malah jadi pertanyaan karena itu ya kalau secara administratif di ITERA ini diakui ini adalah proses dari awal sampai ke sampai sidang ada dapat nilai itu mahasiswa yang bersangkutan ngambil SKS tuh ya. Kalau di ITERA itu prinsipnya jadi nggak penting selesainya kapan atau mulainya kapan pokoknya selama dia mulai bikin proposal ya itu harus dia ngambil jadi nggak sih ngambil satu dan TA aja sekali jelas. Terima kasih Pak atas sarannya. Oke lanjut siapa tadi? Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Rizky Noval. Izin Pak, saat sekarang ini, sebelumnya saya sudah mengajukan judul TA Pak ke Pak Alio juga, dan Pak Alio itu bersedia juga. Kemudian, untuk, KP saya selaras dengan judul TA saya sekarang. Hmm. Nah kemudian, di perusahaan saya sekarang ini Pak, TA-nya itu untuk perizinan harus, apa ya Pak, harus mengasih surat, pengantar itu dari fakultas. Nah dari fakultas ternyata nggak bisa membuat surat, pengantar itu karena dari Pak Alio tidak bisa menandatangani karena matkul TA belum diambil Pak, gitu. Jadi, rencana saya kalau, semisalnya ya Pak, dari Semen Padang ini harus, harus ada surat apa ya Pak, surat bahwa data tersebut memang asli diambil di Semen Padang gitu Pak, PT-nya Semen Padang. Nah, suratnya itu apakah harus dicantumkan di TA gitu Pak? Oh, jadi kegiatan di Semen Padangnya udah selesai? Untuk KP-nya udah selesai Pak, lanjut ke TA-nya Pak. Sorry, TA-nya itu kamu melakukan kegiatan lagi di sana atau yang kemarin itu udah dihitung sekalian? Melanjutkan dari KP Pak, gitu. Jadi hitungan, status saya itu tetap magang, tapi ngambil data TA gitu, Pak, kalau di sini. Terus statusnya masih P ya di sana ya? Pak. Iya, Pak. Oke. Nah ini tergantung ya. Ya itu yang saya jelaskan tadi bahwa Palio sebenarnya dari fakultas pun sebenarnya nggak ya secara administratif nggak bisa mengizinkan karena memang belum ngambil kita di semester yang bersangkutan gitu ya. Makanya saya bilang tadi memang harus mengambil SKSTM di semester mana kapan kalian mau mulai proses bikin proposal, mengajukan tender mengajukan ya atau mulai bimbingan dan sebagainya itu harus ngambil SKSTA. Tuh. Nah untuk kasus yang ASK ini berarti posisinya kan masih pegang ya masih sampai di sana tapi mau dilanjutkan tesnya dia di lapangan lihat data total itu apakah perlu bersurat atau perlu kalau memang perlu bersurat surat yang seperti apa gitu nah, itu tergantung perusahaan kalau surat yang diminta adalah surat pengantar penelitian kan
Misalkan surat surat pengantar atau izin permintaan data tugas akhir, ini kan sebetulnya ada di fakultas ya, di ITB, kalian bisa lihat. Ada surat permohonan pengantar penelitian tugas akhir, ya. Nah, kalau memang yang diminta itu memang surat resmi seperti ini, ya berarti yang harus dilakukan adalah regulasi SPN-nya gitu, supaya nanti kalian bisa dapat surat ini. Secara formalnya harusnya seperti itu. Tapi kalau memang dari karena di perusahaan yang minta surat begini gitu ya, minta pernyataan formal seperti ini, nggak masalah, boleh. Jadi tergantung. Tapi kalau dalam kasusnya Aka, saya sarankan sih mending meskipun kamu masih magang sana ya, mending ambil S3 supaya nanti secara administrasi juga ini bisa dipenuhi suratnya. Baik, Pak. Untuk suratnya itu sendiri dicantumkan di TA nggak atau nggak? Suratnya, ya, saya nggak minta ini. Ya. Nggak minta surat permohonan pengantar PA, saya nggak minta. Jadi yang Enggak, Pak. Maksud saya yang surat balasan dari Padanya, Pak. Soalnya di cutting sebelumnya ada yang suratnya itu TA-nya Bang Yuda, Pak, angkatan 20. surat yang nggak selesai PA di sana maksudnya. Nah, iya, Pak. Kalau surat itu ya ada. Nanti saya minta untuk syarat seminar. Kalau itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Ini satu lagi. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Claudio. Saya mau bertanya Pak, kan dominan di tambang ITERA ini TA-nya dilakukan secara individu. Oh, nah, saya pengen bertanya nih Pak, sebenarnya tugas akhir itu bisa nggak sih diselesaikan dengan cara berkelompok gitu, seperti dengan kerja praktik gitu. Jadi bisa 2 orang, mungkin lebih kayak 3 orang gitu Pak. Oh, pengen begitu. Nah, jadi secara dalam hukumnya, PA itu sebetulnya bisa dikerjakan secara berkelompok. Ya, misalkan dalam bentuk proyek tertentu gitu ya, bisa dilakukan secara berkelompok sebetulnya. Tapi ini tergantung juga, karena biasanya apa, yang bisa menentukan apakah nanti kalau proyek ini atau penelitian ini bisa dikerjakan secara berkelompok atau tidak, biasanya yang menilai substansinya itu adalah dosen. Jadi sebenarnya tergantung ketentuan dosen ini. Jadi misalkan gini, contohnya lah ya, ada sebuah proyek ya, misalkan penelitian tertentu tentang perencanaan tambang, itu dia minta perencanaan tambang itu dilakukan semuanya gitu. Dari mulai desain scheduling, penyaliran gitu ya, load dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa dikerjakan sendiri? Ya, secara substansial kan banyak bahasannya. Jadi sebetulnya secara apa, secara materi bahasannya itu sebetulnya bisa dibagi ke dalam bisa dikerjakan secara kelompok sebetulnya gitu. Tapi apakah nanti dosennya mau untuk dikerjakan secara berkelompok? Apakah nanti ya udah pecah-pecah aja kan bahasannya ini sendiri dikerjakan secara berkelompok? Kan tergantung ya. Dia yang nanti menilai apakah penelitian tersebut bisa dilakukan secara berkelompok atau tidak itu dosen bimbing. Nah, nah apa? Tentunya PA juga kan punya standar tersendiri ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi apa yang soalnya mau penilaiannya itu harus dilakukan oleh sendiri. Jadi jawabannya bisa sebetulnya. Nah, ini pertanyaannya juga sempat kemarin diajukan oleh Mbak juga. Ini yang mau berkelompok gitu kan di dosen-dosen. Sampai sekarang belum ada yang secara langsung menyatakan ya udah saya mau melakukannya berkelompok, belum ada yang gitu ya. Yang dilakukan berkelompok tapi hasilnya beda-beda itu ada. Contohnya kemarin Vario, gitu kan. Penelitiannya sama, tapi dengan metode dan eh, apa, data ya, atau materialnya gitu yang digunakan itu yang berbeda gitu ya. Tapi nantinya jadi 3 laporan TA tersendiri gitu kan. Ya, kerjanya berkelompok, tapi nanti variabelnya yang beda-beda itu juga sebetulnya bisa aja. Nah, jadi kalau memang di kita di prodi kita supportnya masih dilakukan seperti. Tapi secara teknisnya, secara aturannya sebetulnya bisa dilakukan berkelompok.
tinggal nanti mau atau tidak dosen pembimbingnya itu ya yang menyetujui atau tidak penelitian dilakukan secara berkelompok. Berarti intinya itu berdasarkan tujuan dari mahasiswa dan dosen pembimbing sendiri kan. Ya betul, tergantung dosen dan mahasiswanya persetujuannya gimana. Baik, terima kasih. Oke, lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya soal ini sih Pak, pengambilan SKSTA di semester 7 ini kan rata-rata kami sendiri angkatan 22 kemungkinan ya Pak ya. Itu ngambil SKSKP itu baru di semester ini dan juga SKSTA di semester berikutnya atau ada yang mengambil di semester ini. Dan saya kalau misalkan memang nanti pada masa perkuliahan itu kami tiba-tiba mengambil data TA atau dari perusahaannya minta pengambilan data TA pada masa perkuliahan gimana ya Pak? Apakah mengganggu perkuliahan atau memang ada izin tertentu Pak? Nah, ini saya punya jawaban tapi jawaban yang klise ya. Ini tergantung dosennya masing-masing. Klise banget jawabannya. Tapi memang seperti itu karena ada beberapa materi. Contoh misalkan kalian yang mata kuliah pilihan mungkin punya kelonggaran yang lebih baik ya, jadi maksudnya lebih longgar ya. Kalian mau ambil TA ambil KP ya silahkan aja gitu. Ada mungkin yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang kan mata kuliah wajib yang memang sama sekali tidak memperbolehkan mahasiswanya ambil TA ambil KP gitu ya. Ada tergantung dosennya masing-masing. Tapi saran saya gini, kalau misalkan kalian mau ngambil mata kuliah, baik itu perbaikan atau mata kuliah baru, sekarang di teknik semester 7, pastikan dulu deh, ya. Pastikan dulu kalian bisa tanya dulu ke dosen pengampunya masing-masing. Kalau saya nanti TA, diizinkan apa enggak? Gitu. Daripada nanti gitu pas kejadian nanya, mending sekarang sebelum kalian KRS yang disetujui, tanya dari sekarang, ya. Biar nanti jadi salah-salahin. Jadi tanya dari sekarang, boleh atau tidak. Kalau boleh diambil, kalau nggak boleh ya jangan diambil, gitu aja. Ya. Itu sih, kalau polisi desa kan gitu, ya. Jadi saya nggak bisa, koordinator saya nggak punya hak prerogatif untuk mengizinkan mahasiswa. Kalau lagi TA, ya udah izinkan aja, nggak bisa. Karena yang menilai mata kuliah kan dosen pengampu, bukan koordinator TA. Saya juga nggak punya garis komando ke dosen-dosen lain. Jadi, itu tergantung dari pengampunya sendiri. Kalau saya gitu, jadi daripada nanti ya jadi masalah, tanya aja dari sekarang. Kalau nanti dipermasalahkan, diizinkan ya, diizinkan, tapi kemudian ternyata nilainya dibikin E gitu, karena kalian udah hadir kuliah, nah kalian TA gitu kan. Itu kan kalian udah punya persetujuan di awal gitu kan. Kalau nanti bisa komplain ke dosennya ini, saja ya, jadi pada nantinya dipermasalahkan, mending cari persetujuannya dari sekarang. Jangan nanti, tapi sekarang aja saya minta izin ya, jangan nanti begitu tiba-tiba kalian berantak, tanya aja dari sekarang. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik. Izin bertanya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ferdinand. Izin bertanya Pak, jadi kan saya ini angkatan 22. Nah itu kan masuk semester 7. Seperti kata Bapak, lebih baik mengambil mata kuliah, SKS dari kerja praktik dan juga TA untuk mempermudah segala urusan administrasi untuk TA nanti. Nah, kan di semester 7 ini misalnya saya berencana untuk mengambil data itu di bulan Desember atau di akhir semester. Otomatis kan untuk TA, untuk mata kuliah TA ini belum selesai Pak di semester 7. Nah, Ya. untuk di semester 8-nya itu apakah kita mengambil mata kuliah TA lagi atau seperti apa Pak? Dan untuk mata kuliah di mata kuliah TA di semester 7 itu otomatis hilang atau bagaimana Pak? Ya, ini ya. Jadi TA itu pokoknya gini prinsipnya, selama kalian masih berproses untuk selesai, mau itu mengajukan dari perusahaan, lagi bimbingan, di seminar masih belum sidang, di sidang tapi belum input nilai. Nah, selama nilai kalian belum muncul di siapa, belum ada keterangan A, B, C, D gitu ya, C.
kalau belum ada itu, kalian masih harus tetap mengambil TE. Ya. Mau seberapa lama pun itu. Meskipun sebenarnya ada rekomendasi kalian harus menyelesaikan TE nanti ya, dari era. Tapi itu masih berupa himbauan dan bukan kewajiban. Jadi selama proses TA-nya masih berjalan, ambillah SKSTA, ya, jangan sampai nanti gitu kalau mau input ternyata nggak ngambil SKSTA gitu ya. Meskipun ya, termasuk kasusnya misalkan kayak tadi gitu. Saya mau ke lapangan nanti bulan Desember, udah ngambil SKSTA semester ini, kita baru ke lapangan bulan Desember, semester berikutnya apakah ngambil lagi atau tidak? Nah, ambil bulan, kita masih berjalan. Masih berjalan, otomatis harus ngambil lagi. Apakah nanti nilai yang di semester 7-nya dihitung? Sampai ya, nilainya itu jadi kalau T itu nilainya ditunda, T-nya nggak usah masuk hitungan gitu. Jadi nggak usah khawatir nilainya jadi E atau gimana gitu ya, karena nilai T itu nggak akan masuk hitungan. Kalau itu memang masih diperbolehkan nilainya T sampai beberapa semester. Itu bisa betulnya. Dan kalau masuk nilainya T terus gitu ya, nanti misalkan ya kita naik sampai semester 11 misalkan nilainya T terus dari sekarang juga bisa aja. Karena dianggap kalian masih melakukan TA dan soalnya nggak beres-beres. Ya. Jadi tetap diambil ya. Untuk masalah nilainya jadi apa tidak usah khawatir karena nilainya T dan bukan E. Kalau E dihitung baru gitu ya. Kalau T itu nggak akan dihitung. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin memberikan satu pertanyaan lagi Pak. Bukan. Jadi pertanyaan ini ada dari rekan saya, namanya Hafiza. Beliau tidak bisa on mic, jadi saya akan menyampaikan. Hafiza tanya Pak, kan ada yang kata Bapak itu pemotongan UKT yang 50% kalau misalnya sisa SKS TA aja Pak. Betul. Nah, kata Hafiza ini ada isu di mana menerangkan bahwasannya ada mahasiswa yang udah banding di semester sebelumnya itu, yang maksudnya udah sisa SKS TA aja itu dia nggak bisa klaim pembayaran UKT yang 50% itu, Pak. Nah, itu saya kurang tahu, Pak, tapi ada yang bilang seperti itu, Pak. Saya nggak tahu itu urusannya keuangan ya maksudnya. Tapi setahu saya itu mahasiswa dengan jumlah kalau dia ngambil SKS 6 atau 9 saya lupa ya. Hanya mengambil 6 atau 9 SKS di semester yang bersangkutan, dia bisa mendapat potongan UKT sebesar 50%. Jadi tidak ada aturan eksplisit yang menjelaskan bahwa pemotongannya hanya berlaku untuk satu semester tersebut. Semester berikutnya harus bayar full lagi. Setahu saya nggak ada. Nggak ada keterangan seperti itu. Ingat saya ya. Tapi nanti saya bakal cek lagi karena saya ingat saya tuh nggak ada yang ini. Saya nggak tahu ini kan kamu juga sudah menjelaskan detailnya kenapa dan bagaimana ya. Jadi saya juga nggak bisa memberikan penjelasan soal ini. Tapi memang yang saya tahu itu ya nih. Cuma kan kita lihat surat edaran baru KT lah yang kemarin. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dan tidak ya. Jadi kalau di surat pembayaran UKT yang kemarin itu mahasiswa dengan semester 9 ke atas, artinya kalau lihat ya mahasiswa dengan semester 9 ke atas, artinya setelah kalian semester 8 ya, mau semester 9, yang punya sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 ya, untuk mengajukan pengurangan UKT. Mungkin di sini tidak ada dijelaskan bahwa mahasiswa yang sudah mengajukan pengurangan UKT itu tidak bisa mengajukan di semester berikutnya, ya nggak ada secara tulisnya lah. Nanti mungkin bagian keuangan punya kebijakan sendiri, tapi seingat saya memang tidak ada. Dan kalau yang saya baca juga nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi asalkan kalian lebih dari semester 9, selama kuliahnya itu 6 SPP, yang mana kalau TA itu cuma 3 sebetulnya, jadi masuk kriteria, itu bisa mengajukan pembayaran UKT dengan sebutkan. Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Memang agak meragukan, itu tanya ke bagian keuangan itu soalnya nggak tahu detailnya soal masalah keuangan begini dan begitu. Cuman surat edarannya kayak seperti
Mau tanya? Silakan. Satu lagi kalau ada. Kalau ada tadi kita langsung kuliah soalnya udah ya masih tengah aja nih. Oke, kalau tidak ada nggak ada. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah hadir di sosialisasi kali ini. Saya harap tadi penjelasan yang sudah disampaikan itu cukup jelas ya. Kalau misalnya pertanyaan yang lebih detail gitu ya, itu tentu silakan bisa langsung hubungi saya. Nah, saya memang yang bertanggung jawab untuk pengelolaan PA di Prodi. Ya pusing juga ya karena memang banyak sekali kalian udah jumlahnya banyak gitu ya. 120-an lebih kan banyak sekali yang saya tani. Tapi ya saya harap dengan adanya sosialisasi jadi nggak terlalu banyak pertanyaan gitu ya. Jadi kalian bisa menjawab sendiri berdasarkan informasi yang kalian tahu. Ya. Eh, kemudian materi yang sosialisasi TA ini nanti akan saya forward dan nanti akan saya sampaikan siapa ini karena itu di baik juga saja lupa panduan pelaksanaan TA dan juga hal ini. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.